Oke, mungkin Bang Dak sedikit dong, kemarin update bahwa apa yang dikatakan Fang Fang ingin melaporkan Vicky terkait dugaan penelantaran anak akhirnya direalisasikan oleh Fang Fang ke Bareskrim Polri. Mungkin Bang Dak sebagai lawyernya Vicky Prasetyo seperti apa menanggapinya? Sebenarnya saya ini lawyer Vicky Prasetyo terkait dengan speak up-nya Fang Fang ya, Ya. terkait dengan eh, dugaan ya Vicky menelantarkan dirinya, terkait dengan biaya hidup dan lain sebagainya. Betul. Tapi ternyata ditindaklanjuti dengan laporan polisi terkait adanya dugaan penelantaran anak. Sebenarnya saya bahas dulu ya. Kalau bicara tentang perkawinan, harusnya sesuai dengan undang-undang perkawinan, konstitusi kita. Tapi hari ini Vicky Prasetyo menikah dengan Fang Fang itu hanya menikah siri. Menikah agama, menikah siri, menikah adat itu tidak dilindungi oleh konstitusi kita. Karena apa? Karena menikah secara konstitusi itulah yang diakui. Tentunya menikah siri diakui oleh agama masing-masing, tapi tidak diakui oleh konstitusi. Kan saya sudah bilang, yang namanya surat nikah boleh banyak, tapi akta perkawinan itu hanya satu. Makanya kenapa si Fafang hanya melaporkan tentang penelantaran anaknya. Karena kalau masalah anak, saya sampaikan bahwa anak itu kalau sudah diakui oleh si bapaknya, ya, walaupun dia menikah secara siri, itu sah sebagai anak kandung. Kalau bapaknya tidak mengakui, harus melalui tes DNA. Karena kalau menikah siri, si bapak ini tidak masuk dalam akte. Akte kelahiran anak bapaknya nggak masuk, hanya namanya anak ibu. Akta itu hanya ada nama ibu. Sehingga disinilah mau saya kasih tahu bahwa di dalam undang-undang perlindungan anak, kenapa Fang Fang melaporkan? Mungkin karena waktu melahirkan si Vicky nggak datang. Lalu mungkin saja waktu setelah melahirkan Vicky juga mungkin belum ngasih biaya, belum, bukan tidak kasih ya, belum dikasih. Karena sebenarnya begini, Vicky sendiri kecewa 3 hari 4 hari sebelum Fang Fang melahirkan. Komunikasi mereka cukup bagus, bahkan Vicky transfer duit, bahkan komunikasi WA, bahkan teleponan tidak pernah ditutup. Tapi setelah itu tiba-tiba saja istri sirinya Vicky ini Fang Fang itu justru ya speak up di media bahwa seolah-olah Vicky melantarkan dia. Nah Vicky kan kecewa di situ. Tapi saya bilang Vicky, kamu boleh kecewa, tapi yang namanya tanggung jawab seorang ayah, seorang suami terhadap istri dan anak itu mutlak. Tidak bisa ditawar-tawar karena kamu kecewa lah, tidak akan bisa seperti itu. Jadi laporan sudah terjadi di Bareskrim Mabes Polri. Kemarin saya sudah komunikasi dengan bersangkutan bahwa ketika nanti ada panggilan polisi, kehadiran Vicky pasti akan datang untuk mengklarifikasi. Dan karena ancaman hukuman 5 tahun ke bawah, tentunya bisa kita mintakan untuk restorasi justice. Karena ini kan masalah anak ya. Karena undang-undang kita di dalam hukum perlindungan anak yang akan dibahas yang diutamakan negara itu adalah perlindungan terhadap anak, nafkah anak, biaya sekolah anak, bahkan sampai nanti waris, karena sudah dianggap anak ya. Kecuali memang Vicky tidak mengakui, berarti harus melalui tes rangkaian ya namanya tes DNA gitu. Tapi Bang, kenapa Vicky masih, ya kita tahu ya karena rasa kecewanya tidak menghubungi Fang Fang untuk memberikan apa yang menjadi hak anak. Kita bicara anak ya, hak anak, karena kan di sini kita melihat anak yang baru lahir yang pada akhirnya jadi korban. Mungkin entah keegoisan kedua orang tuanya, ini gimana nih Bang? Ya kalau menurut saya ini sebenarnya kalau dibilang penelantaran sih kita harus cek dulu ya, karena ini kan baru berapa hari ya, baru dilahirkan. Vicky sendiri kan rencananya mau ke sana untuk biaya-biaya pernah dikeluarkan ya, biaya rumah sakit, biaya persalinan, mungkin biaya-biaya hidup mereka dan lain sebagainya. Jadi kalau saya sih saran kepada Vicky bahwa kalau bisa datang saja ke Pati Jawa Tengah untuk menemui anak dan istrinya supaya biaya-biaya pernah dijanjikan sebelumnya diberikan saja. Tapi saya sarankan kepada Fang Fang juga dan penasihat hukumnya dan juga Vicky kalau bisa bertemu lah, diskusikan, lakukan yang terbaik buat masa depan anak. Itu aja sebenarnya. Karena yang dibahas tentang penelantaran. Kalau Vicky-nya misalnya sudah bertanggung jawab, loh itu kan anak saya, tidak mau saya telantarkan. Soal antara kedua belah pihak, istri Siri dan juga Vicky ternyata tidak ada komunikasi yang baik, tentunya kan akhirnya masuk ke laporan polisi kan. Tapi kan semua masih bisa dibahas. Ini kan soal privat, ini masalah soal keluarga. Dan saya juga minta kepada Fang Fang dan pihaknya untuk tidak usah terus ya, carilah jalan terbaik kan. Ini kan hukum privat, hukum keluarga. Untuk apa sih viral-viral kemana-mana?
Vicky-nya ada kok, tinggal komunikasi aja, bertemu aja. Mungkin karena buntu kali bang. Buntu sih enggak, Vicky kan tidak pernah menutup handphone, harusnya bisa berkomunikasi mungkin lewat WA, ya kan. Dan harusnya juga Vicky ya, saya sebagai cewek Vicky saya sudah sarankan, datanglah temui istri dan anakmu, berkomunikasilah yang baik, kasihlah biaya hidup mereka, dia siap kok, bilang saya akan datang bertemu dan saya akan membiayai. Itu kan anak saya. Hanya saya kecewa karena kenapa tiba-tiba harus viral menyampaikan masalah keluarga di media, publikasikan, dan akan jadi konsumsi publik kan gitu. Oke, mungkin sampai kapan sih bang artinya Vicky harus diam dulu, artinya tidak mau, mungkin belum mau ingin bertemu Fang Fang sendiri, apakah karena ini sudah masuk ranah hukum akhirnya dia menunda sementara atau seperti apa? Sebenarnya walaupun masuk ranah hukum ya, hukum kita kan sangat menghormati yang namanya silaturahim, yang namanya orang mau berdamai, bertemu, berdiskusi. Perdamaian tidak harus di polisi kan, orang bisa berdamai di luar polisi tapi nanti masuk ke dalam tahap RJ. Kenapa? Karena posisinya kan sudah dilaporkan, tentunya mencabut laporan kan harus ada alasannya. Tapi kalau saran saya sih kan ini untuk kepentingan anak yang terbaik, sebaiknya kedua belah pihak bertemu saja. Tidak usah pakai ego, tidak usah pakai viral-viralan, ketemu dan tanggung jawab Vicky untuk dia selesaikan segala sesuatu. Itu menurut saya itu paling baik. Tapi sejauh ini terkait Vicky sudah dilaporkan, mungkin komunikasi abang terhadap Vicky sejauh ini seperti apa? Apa mungkin permintaan dari Vicky sendiri ke abang? Sebenarnya kalau untuk yang di Polda, karena salah satu laporan yang sudah naik tahap penyidikan ya. Dan awalnya saya bilang bahwa tahap penyidikan itu kan sebelumnya Vicky belum pernah diperiksa, apakah tidak hadir atau belum dipanggil. Tapi ternyata 2-3 hari lalu saya telepon Vicky menyatakan bahwa sudah diperiksa. Penyidik datang ke rumahnya dan sudah melakukan pemeriksaan untuk kasus yang di Polda Metro. Untuk yang di Mabes kemarin saya bertelepon juga sama dia. Saya bilang kamu dilaporkan lagi di Mabes Polri loh soal pelaksanaan. Dia bilang namanya sudah laporan, nanti saya akan klarifikasi. Tapi saya akan mengedepankan sisi perdamaian, karena itu kan anak saya dan istri saya. Tapi sejauh ini komunikasi bang gimana bang? Karena mungkin dari Fang Fang menunggu Vicky sudah terlalu lama mungkin ya bang. Pada akhirnya mungkin dari kesabarannya sudah habis. Ini gimana nih bang? Apakah memang ini faktor ya sengajalah Vicky untuk menunda dulu sementara sampai mungkin sampai Nggak ada penundaan. Saya nggak tahu, dia bilang segera mungkin dia akan datang ke Pati atau bertemu di Jakarta sama istri dan anaknya. Saya nggak tahu kalau ketika si Fafang sama anaknya datang itu memberitahu kepada Vicky atau tidak. Justru memberitahu kepada Mabes Polri, bukan memberitahu kepada Vicky kan. Seharusnya kan hubungi dulu lah, yang pertama bagaimanapun kalian kan suami istri kan, sampai saat ini belum ada perceraian loh antara masih suami istri sah secara agama tentunya. Tapi segala sesuatunya itu kan biarkan kedua belah pihak menyelesaikan. Jalur damai itu lebih baik. Indah itu damai, damai itu indah, dan kepentingan anak di atas segalanya. Apakah selama ini ada pihak Fang Fang selain menghubungi Vicky mungkin menghubungi abang sebagai kuasa hukum? Belum pernah, saya sudah buka ruang. Kalau pengacara menghubungi kita akan lakukan komunikasi untuk kedua belah pihak dipertemukan supaya kasus ini bisa diselesaikan secara keluarga. Tapi balik lagi bang, apa ya mungkin dari pihak keluarga Vicky kah artinya menahan Vicky untuk sementara tidak berkomunikasi dulu dengan Fang Fang? Tidak, kita ini bukan anak di bawah umur, jadi di bawah pengawasan orang tua. Vicky kan juga bukan orang anak di bawah umur, jadi kalau anak di bawah umur segala sesuatunya kan harus orang tuanya ya. Vicky kan sudah dewasa, tentunya dia boleh mengambil sudah cakap hukum lah, dia boleh mengambil sikap tindakan sendiri, bahkan melakukan segala sesuatunya termasuk upaya hukum dan sebagainya kan bisa saja dilakukan. Karena kan indikasi dari pihak Fang Fang sendiri kan mengaku adanya dugaan intimidasi dari keluarga Vicky Prasetyo sendiri bang, terkait mungkin munculnya Fang Fang di publik sendiri. Ya kalau menurut saya apapun kata keluarga, kalau kita menganggap itu istri dan anak saya kan harus bersikap dong. Vicky juga kan sudah dewasa, harusnya kan sikap sebagai seorang ayah dan juga sebagai suami kan harusnya itu yang dikedepankan, dan ambil sikaplah sebagai imam, sebagai kepala keluarga, coba panggil Fang Fang duduk bersama, selesaikan secara keluarga kebutuhan dia, kekurangan kemarin pernikahannya. Damai itu indah lah kalau salah saya. Berarti Vicky siap ya bang, artinya jika nanti ada pemanggilan dari Bareskrim Polri sendiri? Sebagai warga negara yang baik kalau dipanggil Bareskrim harus datang, kalau udah datang dijemput paksa.
Semua orang kalau dipanggil oleh penegak hukum harus datang menjelaskan segala sesuatunya terkait dengan apa yang dilaporkan. Kalau Vicky bisa menjelaskan contoh kasus yang sekarang naik dalam penyidikan di Polda Metro, dia menyatakan bahwa dia tidak pernah menerima uang sama sekali. Kalau tidak ada hubungan dengan si pelapor, apalagi tidak pernah menerima uang sama sekali, artinya gugur yang sendiri kasus penipuannya. Tapi kalau contoh kasus yang penelantaran, kalau dia memang transfer, ya kan kita nggak tahu apa dia transfer atau tidak, dengan sendirinya gugur karena apa yang ditelantarkan. Soal kehadiran seorang ayah pada saat melahirkan itu kan bisa jadi alasan bahwa mungkin karena kesibukan atau tugas dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Tapi soal memberi nafkah itu wajib bagi seorang ayah, seorang suami kepada istri dan anaknya. Itu undang-undang perlindungan anak, undang-undang perkawinan. Oke, Bang, berarti kan tadi